Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Diulang, Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya, atau punya anak tua semuanya. Nah ini di sini hanya ada 39. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78, atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik, kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun sama Bapak ini diuji bisa. Silahkan langsung diuji secara statistik, saya pakai posion. Silahkan ya. Tapi yang menguji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Ini boleh kami jawab, Gus? Apa Guru? Iya, silakan. Boleh ya. Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range-nya. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Ya, udah tua-tua banget itu. Kalau ya. 58 harusnya tuh 58 sampai 78. Oke. Boleh. Afan, boleh bertanya? Boleh yang dimaksud 78 itu apanya? Generasi. Perpindahan generasi. Iya. Jumlahnya dari Rasulullah sampai sekarang. Seharusnya ada 78 generasi. Harus 78. Berarti tiap generasi itu umur berapa dia punya anak? Umur 25 tahun. Oke. Kalau misalkan ngambil yang terjauh, yang tadi itu misalkan 66, itu umur 30. Baik. Dan itu statistik internasional. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Guru. Slide-nya udah muncul ya untuk kalkulasi jumlah keturunan Alawiyin. Kita 39 sampai 44. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas saja. Pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke 41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA J1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke 41. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi, beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Demi, saya ke 42. Gus Wafi ke berapa? Gus Wafi nah itu total itu. Enggak bercanda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke 40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 3837 malah lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 3837. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dalam metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu. Dia bisa mungkin 36 sendiri atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8-nya laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan
Di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit, nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25, ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada data di Maktab Daimi. Umur 90. Mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit aja, apa sih kasus-kasus yang dilihat di Maktab Daimi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Faktor usia, menikah dan kelahiran. Kenapa bisa ada data yang jauh itu? Ana mungkin bisa kasih contoh Al-Fakir sendiri. Jadi Ana punya Habib itu, abahnya Ana punya Walidi, dia menikah. Dari beberapa kali proses menikah tidak mempunyai anak seorang laki-laki. Sampai di usia 45 tahun baru punya seorang anak laki-laki, yaitu ayah saya. Saat umur 45 tahun. Berikutnya itu kelahiran dari kakek saya itu 1886 lahirnya, itu datanya ada. Berikutnya saya punya ayah itu lahir 1911 lahirnya, datanya juga ada. Kawin ayah saya di usia 18 tahun. Kawin pertama sampai kawin berapa kali, dan terakhir punya anak saya di usia 65 tahun. Anak yang ke-16. Ya, itu. Bahwa ketua Maktab Daimi kita anak ke-16 dilahirkan ketika usia ayahnya 65 tahun. 65 tahun. Dari tahun 1911 pada tahun 1976 memiliki anak saya. Berikutnya saya kawin pada usia 33 tahun. Dan anak saya yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Saya mempunyai anak itu pada usia 43 tahun. Itu sebagai contoh. Jadi dalam 100 tahun hanya 2 generasi. Dari 1900 sampai tahun 2000 itu hanya ada 2 generasi, yaitu ayah saya dan saya sendiri. Nah, untuk berikutnya dari tahun 2000 masih 2 generasi lagi nih. Baik. Dan itu banyak kita dapati. Ada sebuah kasus dan itu sebagian masih ada. Di Jombang itu ada satu sayyid, dia mempunyai anak saat usia 90 tahun. Oke. Ya. Baik, boleh saya selesaikan dulu? Oke, silakan. Boleh. Jadi banyak faktor mempengaruhi itu. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga. Seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad naudzubillah yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Iya. Dia ada di 31, sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek-capek bikin Excel, ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah, kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki. Kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki lagi, anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa, sudah ada kalkulasi ilmiahnya. Saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman
atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Itu penelitiannya membenarkan saya. Lah enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Iya bentar dulu Beb. Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Selama menggunakan metode nasab seperti itu tidak ada. Tidak apa-apa. Saya ini ngitung gitu ya. Kalau dari Hijriyah aja, dari kita sekarang 1444 Hijriyah, hitung dari Hijriyah lah, dari hijrah ya. Iya. Ke sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7 ya, saya genapkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Saya 42 misalnya. Jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu. Itu apa? 20 sampai 25 patokannya. Itu tidak mutlak semua orang pakai itu. Iya. Yang ada 3 generasi per 100 tahun atau Itu kan kaidah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa per 100 tahun 3 generasi. Alawiyyin sesuai dengan itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah Ibnu Khaldun, sesuai dengan kalkulasi ilmiah. Lalu kami mau tanya sekarang 66 itu gimana ngitungnya? Maksudnya gini Pak Guru, ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru 39. punya satu ya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini ternyata setelah dihitung 76. Satu saja saya punya contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang kalau gak ada salah. contohnya sama sekali kan mutiar berarti. Silakan Baraya semuanya uji masing-masing. Jadi ini di sini memang ada kesulitan sedikit tentang kita masih terbiasa dengan metodologi nasab, sedangkan saya justru secara dekonstruktif menjelaskan bahwa tradisi nasab itu adalah tidak memenuhi kategori atau tidak memenuhi karakteristik-karakteristik dari ilmu ilmiah. Terima kasih banyak kehadiran Pak Guru Gembul, sangat kami apresiasi keterbukaan beliau, kejujuran beliau. Artinya beliau menyampaikan sesuatu di ruang publik, lalu beliau juga bersedia untuk berdiskusi. Nah ini yang penting. Ini keren, luar biasa. Ini hebat. Dan kami berharap ini menjadi edukasi buat masyarakat. Kebebasan berpendapat itu ada. Dan ketika diskusi bisa kok santai begini, enak begini bisa. Nggak diracun ternyata masih.